Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Sina Hanifan dari kelas PAIC mau mengkaji sedikit tentang pemikiran John Wansbrook dalam bukunya Quranic Studies. Nah, sebelum saya memulai menjelaskan atau menerangkan tentang buku Quranic Studies ini, saya mau meminta maaf kepada teman-teman bahwasanya buku Quranic Studies karangan John Wansbrook ini masih belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi hanya ada dalam bahasa Inggris. Saya sudah coba mencari ke toko-toko buku, Gramedia, bahkan ke Willis, dan saya juga sudah mencari online ke toko-toko online seperti Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Tapi saya sampai sekarang masih belum menemukan buku Quranic Studies karangan John Wansbrook ini dalam bahasa Indonesia. Sedangkan saya kalau dalam bahasa Inggris kurang bisa. Jadi untuk menjelaskannya itu masih kurang bisa pokoknya. Nah, teman-teman, Pak Yahya dan teman-teman sekalian, sebelum menginjak ke tema kita yaitu kajian tentang buku John Wansbrook Quranic Studies, alangkah baiknya kita awali dulu dengan siapa sih John Wansbrook itu? Siapa sih pengarang buku Quranic Studies itu? Jadi pengarang buku Quranic Studies yaitu John Wansbrook itu bernama lengkap John Edward Wansbrook. Ia lahir di Peoria, salah satu kota di Amerika Serikat dan negara bagian Illinois. Nah, ia lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1928. Nah, kemudian ia menyelesaikan studinya di Harvard University, kemudian melanjutkan karirnya sebagai akademisi di SOAS, yaitu School of Oriental and Africa Study, yang terletak di London. Nah, John Wansbrook ini merupakan salah seorang salah satu ahli tafsir yang ada di London. Nah, ia memulai karirnya pada tahun 1960. Pada saat itu, ia menjadi staf pengajar di Departemen Sejarah di School of Oriental and Africa Studies, SOAS, yang ada di London. Nah, kemudian ia menjadi seorang dosen bahasa Arab di dekat situ, dan John Wansbrook sendiri juga sempat menjabat sebagai direktur di universitas tempat ia bekerja. Jadi ia ini memang benar-benar orang besar ya, pemikir yang besar yang diakui oleh orang-orang orientalis barat. Nah, sebenarnya John Wansbrook ini adalah seorang pemikir yang produktif dengan banyak sekali literatur yang telah ditulisnya. Salah satunya yang akan kita kaji kali ini yaitu buku yang berjudul Quranic Studies, Source and Methods of Scriptural Interpretation. Nah, buku ini ditulis oleh John Wansbrook
terbilang cukup lama ya. Jadi ditulis pada tahun 1968 sampai pada tahun 1972. Nah, ini jadi dalam buku ini ditulis menghabiskan waktu 4 tahun untuk menulis buku ini. Nah, kemudian buku ini baru dicetak pada tahun 1977 di Oxford University. Nah, sebenarnya dari waktu 4 tahun dia menulis buku ini, maka di sini sangat nampak sekali bahwa John Wansbrook itu benar-benar intens dalam mengkaji Al-Quran, dan hal-hal yang terkait di dalamnya, karena buku Quranic Studies ini di dalamnya terdapat bahasan-bahasan Al-Quran yang banyak sekali ditelaah juga oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, jadi intinya John Wansbrook ini sebenarnya kritik terhadap Al-Quran. Nah, demikian untuk biografi singkat John Wansbrook ini seperti itu. Jadi kemudian dia meninggal di Perancis pada tahun 2002 pada bulan Juni. Nah, itu biografi singkat dari John Wansbrook. Kemudian di sini kami akan menerangkan tentang buku John Wansbrook Quranic Studies ini. Kami bagi menjadi 2, yaitu bagaimana kajian John Wansbrook terhadap Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad menurut John Wansbrook dan Al-Quran menurut John Wansbrook. Yang pertama, Nabi Muhammad menurut John Wansbrook. Nah, Nabi Muhammad menurut John Wansbrook itu sebelum kita menginjak ke Nabi Muhammad, John Wansbrook itu menganggap bahwa semua nabi itu sama, tidak berbeda. Jadi tidak ada nabi yang derajatnya tinggi, tidak ada nabi yang derajatnya rendah, tidak ada nabi yang istimewa, tidak ada nabi yang... Jadi pokoknya intinya itu semua nabi itu sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Hal itu termaktub menurut dia itu diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal malaikati wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, di situ diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabi dan Allah itu tidak membedakan nabi-nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285 itu Allah berkata bahwa kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Jadi di sini menurut John Wansbrook itu nabi-nabi itu sama derajatnya, tidak ada yang berbeda. Nah, bahkan ketika John Wansbrook menelaah, ia menemukan bahwa sebenarnya yang diagung-agungkan oleh umat Islam, yakni Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Mursalin dan Khatamul Anbiya dan lain sebagainya, itu salah. Kenapa? Karena menurut John Wansbrook ini, Nabi Muhammad derajatnya itu lebih rendah daripada Nabi Musa. Nah, menurut John Wansbrook, Nabi Musa itu lebih unggul dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa begitu? Nah,
Karena John Wansbrook ini menemukan dalam surat An-Nisa, Al-A'raf, dan surat-surat Al-Quran yang lain, itu Allah sering mengunggulkan Nabi Musa yang termaktub dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 164, di mana Nabi Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Dan itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pula dalam surat Al-A'raf ayat 143 itu menunjukkan bahwa keadaan Nabi Musa itu sangat ingin sekali melihat Tuhannya dan itu dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Nabi Muhammad menurut John Wansbrook ini belum melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 10 juga menerangkan bahwa Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang amat sangat ajaib. Mukjizat berupa tongkat. Tongkat ini yang kita tahu bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, dan lain sebagainya. Nah, ini Allah mengunggulkan Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya, sedangkan Nabi Muhammad tidak mendapat mukjizat yang sama seperti Nabi Musa. Dari sini terlihat bahwa Nabi Musa lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Itu menurut pemikiran John Wansbrook. Nah, selain hal tersebut, juga sebenarnya menurut John Wansbrook ini, Nabi Muhammad masih derajatnya itu masih di bawah nabi-nabi lain. Di antaranya lebih rendah derajatnya daripada Nabi Adam. Kenapa? Masih lebih rendah daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Kenapa? Derajatnya di bawah Nabi Adam karena dalam Al-Quran, hanya untuk informasi bahwa John Wansbrook ini pendapatnya semuanya itu dikaji dari Al-Quran. Jadi dia itu berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa, derajatnya lebih rendah daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, lebih rendah daripada Nabi Isa. Itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi bukan dengan pemikirannya sendiri, tapi pemikiran yang diambil dari Al-Quran. Nah, kenapa kok lebih rendah daripada Nabi Adam? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan Al-Baqarah ayat 37, di situ diterangkan bahwa Nabi Adam itu secara langsung dikenalkan dan diajarkan benda-benda, nama-nama benda di alam semesta oleh Allah. Jadi Nabi Adam itu secara langsung diajarkan oleh Allah. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada Nabi Muhammad. Itu menurut John Wansbrook. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim itu lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, di situ dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah imam seluruh umat manusia. Nah, kita tahu sendiri Nabi Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Jadi, dari situ keistimewaan Nabi Ibrahim lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Kemudian, Nabi Muhammad lebih rendah derajatnya daripada Nabi Isa. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 191 dan surat Al-Baqarah ayat 253, di situ dijelaskan bahwa Nabi Isa lahir dengan kalamullah dan diperkuat dengan Roh Kudus. Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa ayah dan hanya seorang ibu saja. Nah, dari situlah keistimewaan Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, dari sudut pandang itu, maka John Wansbrook menilai bahwa nabi-nabi yang lain itu bisa jadi derajatnya sama atau lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Nah, kemudian
itu tentang Nabi Muhammad menurut John Wansbrook. Kemudian yang kedua tadi kajian kita hari ini yaitu Nabi Muhammad menurut John Wansbrook dan Al-Quran menurut John Wansbrook. Jadi Al-Quran menurut John Wansbrook itu Al-Quran itu kan kita tahu sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu menurut John Wansbrook adalah imitasi atau tiruan. Dengan kata lain, lanjutan kitab Taurat menurut John Wansbrook. Atau kepanjangan lanjutan kitab Taurat. Kenapa kok John Wansbrook berpikir seperti itu? Karena sebutan kata setan dalam Al-Quran dan sebutan kata setan dalam Taurat itu sama. Nah, dari sini John Wansbrook menyimpulkan bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah kelanjutan dari Taurat dan kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, bahkan lebih lanjut, John Wansbrook ini mengkritik umat Islam kok menjadikan kitab suci Al-Quran ini isinya itu bernilai mutlak, jadi benar, semuanya itu benar. Itu dia mengkritik. Padahal menurut dia jadi Al-Quran sebagai wahyu itu salah kalau menurut John Wansbrook. Kenapa? Karena dia berpendapat dalam surat Al-A'raf ayat 71 dan As-Saffat ayat 156, ia menafsirkan kata Alkitab atau Kitabullah dengan arti dorse atau authority. Jadi diartikan dengan ketetapan atau otoritas. Jadi Alkitab atau Kitabullah ini bukan diartikan sebagai kitab suci, tapi diartikan sebagai ketetapan atau otoritas. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa John Wansbrook sebenarnya tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, karena Al-Quran tidak dianggap sebagai kitab suci, maka umat Islam yang menganggap kitab suci, karena kitab suci itu nilainya benar-benar mutlak, benar, maka John Wansbrook ini menganggap salah umat Islam yang menganggap Al-Quran ini isinya itu semuanya benar. Nah, karena John Wansbrook itu tidak mau mengartikan kitab suci atau tidak mau menyebut Al-Quran sebagai kitab suci, maka sebenarnya John Wansbrook itu mau melepaskan Al-Quran dari jalinan yang transcendental, yaitu wahyu Allah. Dan John Wansbrook ini mengatakan bahwa Al-Quran itu ada tambahan dari Nabi Muhammad sendiri. Dari mana dia berpendapat seperti itu? Contohnya yaitu dalam surat Al-An'am ayat 15, Ar-Ra'd ayat 36 dan Al-Ankabut ayat 52. Di situ menurut John Wansbrook ada tambahan kata kul. Nah, tambahan kata kul ini seolah-olah agar menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Padahal kata kul ini hanya tambahan dari Nabi Muhammad sendiri, itu menurut pemikiran John Wansbrook. Kenapa kok ia berpendapat seperti itu? Karena dengan adanya kata kul, itu menunjukkan Al-Quran itu menjadi tidak logis lagi. Kenapa kok tidak logis? Karena menyalahi aturan tata bahasa atau kaidah bahasa. Jadi, John Wansbrook ini menginginkan Al-Quran ini sama seperti karya sastra yang harus konsisten dalam penggunaan bahasa
atau tata bahasa. Jadi intinya John Walbrook ini maunya Al-Quran itu harus konsisten menggunakan kaidah bahasa sama seperti syair. Gitu. Nah, kemudian yang contoh lain yaitu Isra Mi'raj Nabi itu menurut John Walbrook itu adalah tambahan yang diberikan penulis Al-Quran. Jadi Isra Mi'raj menurut John Walbrook itu dalam Al-Quran itu salah gitu. Di dalam Quran surat Al-Isra yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, menurut John Walbrook, ayat tersebut adalah tambahan, menunjukkan adanya tambahan. Jadi ayat tersebut merupakan ayat yang sebenarnya menjelaskan perjalanan malam Nabi Musa. Dan kemudian dimodifikasi, diadaptasi, ditambah-tambahi oleh penulis Al-Quran. Sehingga menurut dia seolah-olah yang melakukan perjalanan malam Isra ini yaitu Nabi Muhammad. Padahal bukan gitu kalau menurut John Walbrook. Hal ini bertentangan dengan pemahaman atas Al-Quran sendiri. Menurut dia, di mana ayat tersebut menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad. Nah, John Walbrook itu menunjuk pada kata asra dalam surat Thaha. Jadi kenapa kok dia berpendapat bahwa Nabi Musa yang melakukan perjalanan malam bukan Nabi Muhammad? Dia merujuk pada kata asra yang ada dalam Quran surat Thaha ayat 77 dan Asy-Syu'ara ayat 52 dengan kata an-asri dan kata fasrinya. Nah, gagasan tersebut memberi petunjuk kesimpulan bahwa ayat tersebut adalah tambahan yang dilakukan oleh penulis Al-Quran dalam konteks Arab. Tambahan tersebut adalah karena Masjidil Haram terlalu Makkah. Oleh karena itu, yang otentik adalah dengan demikian, seolah-olah Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan malam. Gitu. Jadi, intinya dalam perjalanan Isra Nabi, perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu menurut John Walbrook itu salah, bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan, tapi Nabi Musa yang melakukan perjalanan malam. Dan dimodifikasi ceritanya itu diadaptasi dari Nabi Musa yang melakukan perjalanan, kemudian oleh penulis Al-Quran dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah membuat yang berjalan malam itu adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa. Itu kalau menurut John Walbrook.
Mungkin sedikit ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kiranya apa yang saya sampaikan ini jauh dari kata sempurna, karena memang saya tidak benar-benar membaca dari bukunya, tapi saya membaca dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan buku Quranic Studies karangan John Wansbrook ini. Dan saya menyimpulkan seperti ini adanya. Mungkin bila teman-teman dan Pak Yahya kurang berkenan, kami mohon maaf karena kami memang benar-benar tidak menemukan buku yang berbahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.